Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam sistem akuntansi BUN atau di Sabun itu salah satunya adalah sistem akuntansi transaksi khusus, dan di dalam sistem akuntansi transaksi khusus salah satunya adalah minyak dan gas. Jadi emang ini ada di BUN ya, dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa dalam pengelolaan minyak dan gas, pemerintah itu tidak mengelola sendiri, tapi menggunakan jasa dari kontrak, ya kan, dari kontraktor, ya kan, dengan kontraktor minyak gitu ya, yang disebut dengan kontrak kerjasama atau K3S. Jadi kita menggunakan jasa K3S. Kemarin masih ingat nggak ya? Ada tiga model, ya kan, ada tiga model kontrak kerjasama minyak gitu ya. Apa aja modelnya? Dina masih ingat nggak tiga model kontrak kerjasama di minyak dan gas, Din? Ada itu Pak, concession, PSC Hmm? sama service kontrak. Ada concession, PSC sama service kontrak. Bedanya di mana itu? Hmm, Masih ingat nggak bedanya di mana? Jadi ada tiga ini ya, ada tiga model, yaitu ada eh, konsesi, kemudian ada PSC atau eh, production sharing cost, kemudian ada service contract. Bedanya di mana kemarin, Din? Masih ingat nggak? Bedanya di itu Pak, pemisahan apa? Pembiayaannya itu. Pembiasaan pembiayaannya. Ya. Jadi bedanya secara umum kalau yang konsesi itu memang kemarin pemerintah memberikan hak yang penuh atau hak yang eh, apa namanya full ya kepada si kontraktor untuk melakukan ya pengolahan minyak gitu ya, artinya melakukan eksploitasi minyak itu. Jadi hak eksploitasinya dikasihkan kepada pemegang konsesi gitu ya, atau kepada kontraktor kontrak kerjasama gitu ya. Nah, nanti pemerintah hanya dapat yang namanya royalti gitu ya, ya dapat royalti. Kemudian nanti kalau perusahaan minyak itu ada laba, pemerintah juga bisa dapat yang namanya sama seperti biasa, jadi pajak penghasilan itu ya. Nah, tapi di sini benar-benar pemerintah hanya mengambil royalti saja, ya kan, atas lifting minyak ya yang dilakukan oleh para kontraktor ya. Tetapi apa namanya haknya pemerintah itu tidak ada. Keuntungannya memang biaya-biaya itu ditanggung oleh si kontraktor kontrak kerjasama. Nah, kalau service kontrak ini kebalikannya. Jadi lahan minyak dan lain sebagainya dimiliki oleh pemerintah secara penuh. Kemudian si kontraktor-kontrak kerjasama itu dipekerjakan sebetulnya, dipekerjakan untuk melakukan apa yang pemerintah inginkan, dan nanti pemerintah akan bayar yang namanya upah atau jasa atau service fee gitu ya. Sehingga pemerintah otomatis akan menanggung semua biaya produksi gitu kan, akan menanggung semua biaya produksi. Tapi pemerintah punya full kewenangan bahwa hasil pengolahan atau hasil eksplorasi minyak itu adalah milik pemerintah semuanya, gitu ya. Nah, kemudian nanti atas jasa yang diberikan kepada swasta atau kepada kontraktor, maka dikenakan PPh, maka ada income tax, gitu ya. Nah, dari dua model ini digabung itu menjadi yang namanya production sharing contract atau PSC. Dan ini yang dipakai oleh Indonesia gitu ya. Jadi pemerintah sebetulnya tidak menyerahkan hak pengelolaan penuhnya ke ke K3S gitu ya. Tetapi haknya tetap ada di pemerintah. Kemudian kontrak dengan K3S bahwa K3S diminta untuk mengelola atau untuk mengeksplorasi minyak, kemudian nanti biaya produksinya atau biaya yang dipakai untuk mengeksplorasi dan apa namanya mengeksploitasi gitu ya, mengeksploitasi gitu ya,
untuk eksplorasi gitu ya, di awalnya ditanggung oleh si kontraktor. Tapi kalau nanti berhasil ya kan ini akan semuanya diganti oleh pemerintah gitu ya. Jadi eksplorasi dan eksploitasi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, terhadap lifting minyak sebetulnya pemerintah bisa mengambil royalti lebih dulu atau ini apa namanya, semacam iuran yang harus dibayar oleh K3S gitu ya, atas jumlah lifting yang diambil oleh K3S gitu ya. Kemudian nanti K3S mengelola menggunakan uang sendiri, tetapi nanti akan diganti oleh pemerintah. Nah, hasil produksi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengolahan minyak, itu kan ketemu yang namanya profit itu ya. Profit oil. Nah, profit itu nanti dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Itu biasanya sekitar 85-15%. Kemudian nanti atas penghasilan yang diterima kontraktor, pemerintah ini mengambil yang namanya income tax. Sehingga di sini pemerintah punya yang namanya atau dapat penghasilan yang namanya royalti, kemudian bagian pemerintah atau government portion, kemudian yang terakhir adalah income tax. Nah, yang dua di atas ini, royalti dan government inilah yang nanti akan menjadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas itu ya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi nanti pemerintah akan memperoleh PNBP berasal dari itu. Nah, kemarin ini sudah ya. Ini kira-kira minyak dan gas nanti dibaginya sekitar 85-15%. Untuk minyak bumi 85-15%, untuk gas itu 70-30% gitu ya. Gitu. Kemudian ada model baru yang gross split ya, PSC, tapi bukan net income-nya, bukan yang dibagi hasil, tapi dari gross-nya. Gross split-nya yang dibagi hasil, langsung sudah displit ke negara dan ke kontraktor. Nah, dalam model ini, kontraktor ini yang akan menanggung biaya-biayanya. Kontraktor yang akan menanggung biayanya, sehingga porsinya kontraktor diperbesar. Jadi 43 yang tadinya cuma 15 jadi 43, pemerintah porsinya dikecilkan. Kenapa? Karena kontraktor akan menanggung biaya-biaya. Nah, begitu juga dengan gas itu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, ini penjelasan secara umum ya. Kalau misalnya tadi gross revenue, kemudian dari gross revenue itu apa namanya dilakukan split itu ya. Kemudian nanti di sini pemerintah ini apa sih siapa kontraktor. Nah, kemudian kontraktor nanti akan membiayai ya kan ini. Kemudian setelah itu baru apa namanya ketemulah berapa profit atau laba dari kontraktor, yaitu bagian kontraktor dikurangi deductible expense ini karena yang gross split ini ya, kemudian dikurangi income tax. Nah, ini adalah net yang diperoleh oleh kontraktor. Nah, pemerintah dapat ini sama government tax atau bagian pemerintah dan juga income tax. Nah, nanti untuk deductible expense itu kan ada capital expenditure, ada operational expenditure gitu ya. Ini ditanggung oleh si kontraktor. Ini kalau yang gross split ya. Tetapi kan kita sebetulnya ada dua model, tapi lebih banyak karena kontrak-kontrak yang lama. Ini PSC-nya adalah PSC yang cost recovery ya. Cost recovery itu artinya bahwa pemerintah itu menanggung biaya. Nah, secara umum mungkin hitung-hitungan. Oh ya, kemarin juga sudah saya sebutkan ya. Jadi nanti sebetulnya ada manajemen yang mengelola ini, itu yang namanya SKK Migas. SKK Migas. Nah, kalau dulu namanya ini Satuan Kerja Khusus ya. Kalau dulu namanya BP Migas kalau dulu ya. Mungkin dulu BP Migas, kemudian sekarang sudah dikelola oleh SKK Migas gitu ya. Nah, ini ini pada dasarnya adalah manajemen dari pengelolaan ini, karena pemerintah memang punya keterbatasan sumber daya, maka menggunakan atau minta tolong bantuan
dari SKK Migas untuk melakukan pengawasan terhadap, ya tidak hanya pengawasan, manajemen lah, untuk melakukan manajemen terhadap ini pengelolaan minyak dan gas. Nah, ini kemarin mungkin sudah sempat saya jelaskan ya. Jadi bagian-bagiannya itu nanti kira-kira kontraktor akan dapat 15%, pemerintah akan dapat 85%, gitu ya. Yaitu pertama dari bagian pemerintah, dan yang kedua adalah dari pajaknya, gitu ya. Itu dari ini. Nah, itu. Jadi dari gross revenue mestinya diambil dulu yang namanya first transport petroleum atau FTP-nya, kemudian sisanya kemudian nanti kontraktor membayar membayar biaya produksi yang akan diganti oleh pemerintah atau disebut dengan cost recovery. Nah, hasilnya dibagi dua. Dibagi dua itu kalau 85 ini karena ada tarif pajak 48%, akhirnya si kontraktor dapatnya kira-kira 28,8462. Pemerintah dapatnya 71.153 ini. Nah, nanti begitu ini dari bagian kontraktor kan harus bayar pajak ya. Begitu bayar pajak 48%, kira-kira dapatnya 13 sekian. Sehingga totalnya nanti pemerintah dapat 85, si kontraktor dapatnya 15 itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, keuntungan lain lagi dengan PSG, maka pemerintah juga ada aturan yang terkait dengan ini ya, ada aturan yang terkait dengan pengelolaan minyak, ada namanya domestic market obligation, yaitu kewajiban si kontraktor untuk menjual minyak bagiannya si kontraktor ke dalam negeri. Kalau nggak salah, ini domestic market obligation-nya sekitar 25%, itu kan, sekitar 25%, itu ya. Nah, ini juga menjadi kewajiban bagi kontraktor, gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara akuntansi minyak dan gas, ini akun-akunnya ya, karena tadi berarti kita ada sebetulnya ya, ada pajak dan ada PNBP gitu ya, ada pajak dan ada PNBP ya. Pajaknya ada PPh minyak bumi, kemudian ada PPh gas bumi. PNBP-nya penerimaan penerimaan negara bukan pajaknya. Yang pertama ada pendapatan minyak bumi, berarti yang PNBP itu yang sebetulnya yang ini ya. Jadi kalau kita bicara PNBP, kalau di sini ada ini First Trans Petroleum, kemudian ada bagian pemerintah ini, dan terhadap BMO juga ada PNBP lainnya. Kalau yang ini pajak, ini masuknya ke tadi akun pajak, gitu ya. Jadi ada akun pajak, ada PNBP. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? 41 itu adalah penerimaan pajak, 42 adalah penerimaan negara bukan pajak, gitu ya. Ini 41, ini 42, gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ada PNBP yang otomatis kita memperoleh PNBP minyak dan ini. Nah, kemudian ada PNBP lainnya juga yang terkait dengan minyak, yaitu tadi ya, ya penjualan minyak mentah DMO terkait dengan pendapatan yang berasal dari itu. Kemudian juga ada denda bunga penalti ya kan, apabila si kontraktor kontrak kerjasama melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapatan minyak lainnya, ini di 42 juga. Pokoknya masuknya di PNBP lah itu. Nah, kalau kita bicara penerimaan sektor migas, itu sangat-sangat tergantung pada satu yang jelas berapa minyak yang digali atau lifting minyak. Kemudian harga minyak mentah dunia itu ya, karena harga minyak itu ternyata naik turun walaupun kecenderungan in the long run itu dalam waktu yang panjang itu naik gitu ya. Kemudian kurs, nah ini kurs juga naik turun, nah itu. Kemudian juga karena nanti ya kan pemerintah menanggung biaya cost recovery, maka dan cost recovery ingat ya, kalau kita bicara pendapatan itu kan katanya dicatat dengan metode apa? Umar masih ingat nggak? Pendapatan dicatat dengan asas apa?
bruto kalau nggak salah. Ya, asas bruto ya. Kemudian ada pengecualian terhadap asas bruto. Salah satu yang dikecualikan apa, Mar? Salah satu yang dikecualikan ada pendapatan minyak yang dikelola oleh K3S. Sehingga cost recovery ini nanti akan mengurangi pendapatan itu ya. Nah, akan mengurangi pendapatan. Maka otomatis kalau kita bicara penerimaan minyak dan gas, nanti otomatis akan dikurangi juga dengan cost recovery. Tidak hanya berasal dari lifting, ICP, dan cruise, tapi cost recovery akan mengurangi gitu ya. Nah, jadi penerimaan minyak dan gas ini sebetulnya ini walaupun disebut bruto itu tapi sudah juga dikurangi dengan cost recovery-nya gitu ya. Kemudian juga ada kewajiban-kewajiban kontraktual lainnya yang harus dibayar oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu menanggung juga pajak daerahnya, ada pajak air, pajak tanah, pajak air tanah, pajak penerangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini Nah, sehingga nanti kita ketemu yang namanya pendapatan migas netonya gitu ya, setelah dikurangi dengan cost recovery dan juga dikurangi dengan kewajiban kontraktual lainnya termasuk PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini nanti yang mengelola sistem akuntansi transaksi khusus untuk migas ya, ini yang mengelola adalah DJA ya, karena secara umum sistem akuntansi transaksi khusus itu dikelola oleh DJA, Direktorat Jenderal Anggaran. Oke. Ini kira-kira penerimaan kita ya, penerimaan minyak gitu ya. Itu harga minyak mentahnya rata-rata lifting sekitar 755 di tahun 2020, sebelumnya 707 ya kan. Sebelumnya 746 ya kan, di tahun 2019 itu lifting minyak rata-rata 746 ya. Itu. Kalau untuk gas ini. So, ini ya berarti ini asumsi APBN-nya, ini realisasinya malah berarti turun itu ya. Di tahun 2020 turun ini baik minyak maupun ini. Ya, tapi itu just informasi saja ya. Memang namanya minyak itu kan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya, jadi kalau baru ditemukan biasanya sumurnya isinya banyak, mengambilnya gampang, tapi lama-lama mulai produksinya mulai turun itu ya, biasanya seperti itu. Kalau kita tidak menemukan lahan minyak baru, ya otomatis turun. Nah, dan bisa dikatakan memang sebagian besar pendapatan di pemerintah Indonesia itu adalah berasal dari pajak gitu ya, dari minyak sebagai PNBP menyumbang tapi tidak terlalu besar gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kondisi atau gambaran terkait dengan sebentar, saya ada telepon bentar. Ya, halo, Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Mas. Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi kalau tadi kita lihat pertumbuhan penerimaan dari sektor migas memang ya tidak terlalu besar, apalagi dilihat ya di beberapa tahun terakhir ini cost recovery-nya lumayan tinggi ini ya, cost recovery-nya lumayan tinggi, bahkan bisa kalau kita lihat nih antara cost recovery dengan pendapatannya ini, wah ini ya bisa dilihat sangat-sangat ya selisih beda tipis, sehingga pemerintah harus bisa menekan cost recovery. Tantangannya kira-kira seperti itulah. Ini perkembangan PNBP migas dari tahun 2016 sampai dengan proyeksi di tahun 2021 gitu ya. Ini pendapatannya dari ini dulu 2019 83, kemudian di
bukan naik malah turun ya. Kalau Anda lihat ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita bicara sistem akuntansinya. Sistem akuntansi transaksi khusus untuk minyak dan gas itu ya. Jadi kalau kita bicara di sistem akuntansinya seperti apa. Nah ini ya, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa sistem akuntansi untuk transaksi khusus ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak ini ya, oleh Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran oleh DJA ya, oleh Direktorat Jenderal Anggaran ini ya. Oke. Nah ini bagian dari artinya minyak dan gas ini ya, bagian dari PNBP, dari bagian PNBP. Dan kalau kita melihat dari sistem akuntansi transaksi khusus, PNBP itu hanya salah satu dari sekian banyak transaksi gitu ya. Ada macam-macam itu ya, transaksi khusus, ada belanja atau beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional, kemudian ada belanja beban hubungan kelayakan dan macam-macam itu ya. Nah, ini salah satunya di sini. Kalau ini saya kira tadi sudah banyak kita pahami ya. Jadi memang kalau kita bicara di minyak di pengelolaan minyak, kita menggunakan sistem yang namanya Production Sharing Cost atau PSG ya. Kemudian karena PSG maka nanti otomatis ada bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor dengan K3S-nya. Kemudian untuk kontraktornya nanti juga selain dia memberi bagi hasil ke pemerintah, juga ada kewajiban yang namanya DMO Domestic Market Oil. Jadi ada minyak yang bagian dari kontraktor yang harus dijual ke dalam negeri gitu ya. Kemudian juga ada beberapa pajak-pajak yang terkait dengan ini yang ditanggung oleh pemerintah. Ada misalnya PBB gitu ya, pajak bumi bangunan, pajak daerahnya, itu pajak daerah dan retribusi daerahnya seperti pajak air tanah, pajak penerangan jalan umum itu ya. Beberapa itu free. Nah ini kalau kita lihat ya di akuntansi migas, mungkin secara umum kalau kita bicara siklusnya ya seperti ini ya. Jadi secara umum nanti kalau kita bicara akuntansi migas ya, berarti kalau pendapatan itu sudah menjadi hak pemerintah, maka pemerintah nanti bisa mengakui yang namanya piutang gitu ya. Bisa mengakui piutang, dan piutang itu nanti akan muncul di dalam neraca ya. Piutang pada pendapatan lah mestinya ya, karena basis akuntansi kita adalah akuntansi akrual. Jadi walaupun belum dibayar, tapi kalau sudah menjadi hak ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi mulai dari adanya piutang dulu nih ya. Kemudian nanti otomatis pendapatannya juga ada dan akan dicatat di laporan operasional piutang pada pendapatan. Kemudian nanti prosesnya berikutnya, kalau transaksi itu dibayar atau transaksi diselesaikan atau ada penyelesaian piutang, maka ini nanti pemerintah akan menerima duit nih ya, akan menerima duit di sini ya. Nah ini ada PNBP migas yang dicatat oleh pemerintah. Di sini dilakukan pembukuan gitu ya, memperhitungkan kewajiban pemerintah sektor hulu migas juga gitu ya. Nah kemudian nanti otomatis juga akan dicatat di basis kasnya, sehingga nanti akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran. Nah untuk penyelesaian piutang, artinya untuk pembayaran ini ya, untuk pembayaran pendapatan minyak dan gas, itu ada dua mekanisme ya. Ada yang menggunakan rekening minyak dan gas atau rekening migas yang ada di Bank Indonesia, dan ada yang membayar langsung ke rekening kas umum negara gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi ada yang membayar menggunakan rekening migas yang nanti masuk ke rekening pemerintah lainnya, dan ada yang ke rekening induknya pemerintah. Itu kira-kira seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita bicara
akuntansi itu kan kita bicara definisi dan ini sudah paham ya bahwa kalau yang namanya pendapatan migas atau pendapatan negara minyak dan gas adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari itu tadi ya. Jadi first range petroleum atau FTP atau royalty gitu ya. Dan juga pendapatan yang berasal dari government apa namanya government charge atau bagian dari government ya. Jadi kan dibagi tadi bagi hasil itu ya. Dan juga sebetulnya kalau kita bicara di migas, ada juga pendapatan yang berasal dari pajak migas. Tapi kalau pajak migas masuknya tidak di PNBP itu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, terus yang menjadi masalah adalah kapan dicatat, kapan diakui kan itu ya. Nah, katanya bahwa itu yang menjadi perhatian kita. Jadi pendapatan ini katanya diakui pada saat penguasaan dan atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. Nah ini ya, jadi pengakuannya itu adalah apabila ini telah diakui oleh pemerintah. Diukur sebesar, nah kalau sudah diakui, maka berikutnya diukur. Diukurnya dengan jumlah yang mana? Nah, karena tadi ya, kalau kita bicara pendapatan minyak, bisa saja pendapatan minyak itu kan tergantung dari lifting, tergantung dari harga minyak atau ICP gitu kan, tergantung juga dari kurs ya kan. Karena biasanya harga minyak dunia itu dalam bentuk dolar gitu kan ya. Nah, maka diukur dari sebesar yang diterima oleh pemerintah Indonesia tetapi dengan kurs rupiah ya, semuanya harus dengan kurs rupiah. Diukur sebesar ekuivalensi rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Nah, dokumen yang digunakan apa? Mestinya rekening koran dan surat permintaan pemindah bukuan. Nah, ini ya. Jadi ini. Kemudian nanti akan disajikan di neraca sebagai bagian dari rekening pemerintah lainnya. Oh iya, ini rekening pemerintah lainnya karena apa? Ini asumsinya bahwa pembayaran ini melalui rekening migas. Nah tadi ya, ini kan ya. Jadi ada dua pembayaran ya. Ada yang melalui rekening migas, jadi penyelesaian piutang migas ini ada yang melalui rekening migas atau dibayar langsung ke rekening kas umum negara. Nah ini dengan asumsi yang pertama adalah melalui rekening migas. Nah, jadi kalau melalui rekening migas berarti ke rekening BI dulu, baru nanti akan disajikan di neraca, itu bukan di kas, tapi di rekening pemerintah lainnya, itu karena uangnya ada di situ sebetulnya. Kemudian kita juga perlu mengungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Saya kira ini normatif ya, sangat normatif itu apa yang dilakukan, apa yang terjadi itu saya kira sangat normatif. Ada pertanyaan? Nah, nanti kalau kita bicara piutang, maka nanti juga muncul ada piutang jangka pendek, ada piutang jangka panjang gitu ya. Nah, secara umum seperti itu. Nah, ini kalau dibicara terutama di LO nih, di LO, maka tadi kan dikatakan bahwa kalau pendapatan di LO ya mestinya diakui pada saat timbulnya hak gitu ya. Diakui timbulnya hak, pengukurannya sama gitu ya. Dokumen sumbernya adalah laporan ya, laporan dan surat tagihan dari SKK gitu ya, yang ditujukan kepada K3S itu ya. Kemudian juga nanti karena ini bentuknya piutang, maka piutang akan disajikan di dalam neraca ya kan, dengan atau sebesar net realizable value-nya. Net realizable value adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan. Itu ya, nilai bersih yang dapat direalisasikan itu adalah nominal piutang dikurangi dengan penyisihan. Masih ingat enggak Umar penyisihan piutang? Ingat sedikit. Ingat sedikit. Di pemerintah menggunakan apa cara menghitung penyisihan piutang? Yang diragukan itu, Pak. Nah, istilahnya menggunakan aging schedule ya. Nah, artinya piutang itu diumurkan ya kan, diumur. Kalau di swasta kan ada
ada pendekatan sales, ada pendekatan receivable gitu ya. Pendekatan receivable itu ada saldo dan ada aging schedule. Masih ingat nggak? Kalau pendekatan yang berasal sales biasanya percentage of sales. Yang ini receivable ada percentage of receivable dan ada aging schedule. Aging schedule itu kita membuat schedule pengumuran piutang. Ini misalnya piutang kepada A, kepada B, kepada C, tanggal jatuh temponya kapan, sehingga sudah lewat jatuh tempo atau belum. Misalnya bisa lihat lewat belum jatuh tempo, ini jumlahnya berapa. Lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari. Masih ingat nggak? Nah, itu ya, itu aging schedule. Tapi pemerintah aging schedule-nya tidak serumit itu. Nah, piutang itu dibagi ada piutang lancar, ada kurang lancar, ada diragukan dan ada macet. Itu kan ya. Ya nanti dipelajari lagi lah piutang. Memang akuntansi itu ilmunya sambung menyambung menjadi satu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi kita bisa bicara sambung menyambung terus menerus. Nah nanti ini dilakukan pengungkapan di CLK. Nah, ini ya jadi tadi pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak diukur sebesar ini, dokumen sama disajikan di laporan operasional. Nah, ini sehubungan dengan piutangnya. Nah untuk pendapatan LRA ini ya, pendapatan LRA diakui pada saat masuk ke kas negara, diukur sebesar rupiah. Jadi titik pengakuannya ini yang paling penting, masuk ke kas negara berarti memang uangnya sudah masuk gitu ya. Nah itu ya. Nah, baik ini ya. Kemudian dokumen sumbernya mestinya bukti store atau rekening koran itu ya. Disajikan di LRA, diungkapkan, saya kira ini normatif. Nah, pendapatan LRA diperoleh melalui penyotoran langsung ke kas negara tadi ya, ke Kakun, atau yang kedua adalah ke rekening migas ya kan, rekening migas. Jadi ke rekening migas tadi kan ada polanya ke rekening migas. Nah, kalau melalui rekening migas berarti diakui pada saat dia pindah dari rekening migas ke kas umum negara. Jadi pemindah bukuan dari rekening migas ke rekening kas umum negara, ya kan? Artinya bahwa ini cash basis. Kalau kita bicara cash basis, pendapatan diakui pada saat kas sudah diterima. Ini masih sama nih ya. Kalau kita lihat ya, jadi ada direct transfer berarti langsung larinya adalah ke rekening kas umum negara, setoran ke rekening kas umum negara. Hasil penjualan lifting migas itu yang punya atau bagian negara atau government ininya government revenue-nya atau bagian pendapatan government itu di-store ke rekening kas umum negara, ya kan? Ini berarti yang namanya direct transfer gitu kan, jadi ditransfer langsung ya. Nanti otomatis ini adalah menjadi penerimaan negara ya, penerimaan bruto. Kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban tadi ya, kewajiban-kewajiban dia harus bayar PPH, bayar PPN, bayar PBB, PPN. Kalau bayar PPH bukan pemerintah yang bayar PPH kan, PPH ini adalah kontraktor. Jadi bayar pajak-pajak ini ya, termasuk juga pajak daerah dan retribusi daerah gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu. Pendapatan negara langsung diakui meskipun belum ada perhitungan dan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor hulu migas. Jadi diakui di sini ya kan, meskipun yang ini belum dihitung. Nanti perhitungannya kapan? Perhitungan itunya akan dilakukan di akhir tahun gitu ya. Jadi misalnya di sini diterima 100 juta ya otomatis dianggap pendapatan migas sebesar 100 juta gitu ya. Nanti perhitungan ini dilakukan di akhir tahun gitu ya. Nah, itu yang direct ya. Nah, direct itu berarti langsung ke rekening kas umum negara. Indirect berarti melalui rekening migas di Bank Indonesia. Jadi melalui rekening migas di Bank Indonesia. Jadi hasilnya ini, hasil penjualannya tidak langsung masuk ke rekening kas umum negara, tapi mampir dulu ke rekening migas di Bank Indonesia. Nah, nanti
kita kalau masuk ke rekening minyak dan gas, maka ini ada penerimaan bruto. Penerimaan bruto itu kan berarti hasil penjualan lifting dikurangi dengan cost recovery yang sudah menjadi bagian dari negara ini ya. Kemudian nanti ada kewajiban ini akan dipotong gitu ya, akan dipotong baru nanti akan ditransfer setelah neto itu ditransfer ke rekening kas umum negara. Nah, ini yang diakui sebagai PNBP Migas adalah sebetulnya setelah dikurangi dengan ini. Kalau melalui melalui rekening migas. Ya. Kalau tadi ya kalau yang tadi yang langsung masuk ke kas negara ya sudah, pokoknya begitu masuk kas negara berapa dihitung nanti di akhir tahun baru disesuaikan gitu. Pendapatan negara langsung diakui meskipun belum ada perhitungan dan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor hulu migas itu ya. Prinsip perhitungannya ini secara umum begini ya. Tadi gross revenue dikurangi dengan first trans petroleumnya atau royaltinya gitu ya. Kemudian nanti setelah itu dikurangi dengan cost recovery-nya ya kan. Kalau dia lebih kecil dari 0 berarti ya nggak ada tidak ada bagian, katakanlah ini misalnya ya gross revenue-nya 1.000 gitu kan ya. Kemudian dari 1.000 itu dibayar royalti 10% misalnya. Berarti kan tinggal 900. Ternyata cost recovery-nya 950 gitu ya. Maka otomatis malah minus gitu kan. Minus gitu kan. Berarti apa yang mau dibagi uang minusan gitu kan. Maka tidak ada ETS atau equity to be share-nya tidak ada gitu kan ya. Lebih kecil atau sama dengan 0 itu seperti itu. Nah, tapi kalau lebih besar 0, nah, maka kalau lebih besar 0 berarti ada yang harus dibagi atau equity to be share-nya ada itu kan ya. Ya, jadi ada equity yang dibagi kemudian dibagi pemerintah, bagian pemerintah dikasih ke pemerintah. Nah, sehingga nanti pemerintah akan dapat pendapatan itu sebenarnya dari FTP dan dari bagian itu tadi. Ini adalah total bagian penerimaan atau total pendapatan migas brutonya gitu ya. Nah, ini. Kemudian nanti kalau misalnya dikurangi dengan komponen-komponen tadi, yang PBB, PDRD, dan lain sebagainya, ini lebih besar dari 0, maka bisa dilakukan pemindah bukuan. Kalau lebih kecil atau sama dengan 0, ya berarti sudah nggak ada yang dipindah bukukan. Ya. Misalnya tadi 1.000, kemudian FTP-nya 100 kan 10%, maka misalnya tinggal 900 gitu ya. 900 dikurangi cost recovery misalnya 500 berarti ada 400 kan. Nah, tinggal 400 pemerintah dapat 85, ini dapat ini ya kan. Nah, nanti bagian pemerintah yang 85 dikurangi dengan komponen-komponen yang lain nih, PBB dan lain sebagainya. Kalau pengurangnya cuma 50 berarti pemerintah masih untung 35, berarti ada pemindah bukuan. Tapi kalau ternyata pengurangnya 90 ya atau 85 sehingga 0 maka tidak ada pembukuan kan kira-kira tidak ada pemindah bukuan itu. Jadi pemerintah nggak dapat duit, artinya nggak dapat pendapatan itu. Bisa dipahami kira-kira. Hubungan antara lifting minyak bumi dan minyak mentah atau pendapatan minyak mentah dari DMO gitu ya. Jadi lifting minyak bumi itu nanti kan ada yang bagian pemerintah, kemudian ada yang bagian dari kontraktor. Nah, bagian kontraktor itu kan tadi disebut bahwa si kontraktor itu harus sebagian menjual ke dalam domestik itu ya, atau yang disebut dengan DMO itu ya. Sehingga sebetulnya minyak bumi yang ada di Indonesia itu yang dijual di Indonesia bagian pemerintah dan yang dari di DMO gitu ya. Nah, nanti dari DMO itu ada fee yang dibayar oleh pemerintah atas ini swasta menjual ke ini dalam negeri. Nah, kemudian nanti otomatis ini ada penjualan minyak ke dalam negeri gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, dari ini ada nanti PNBP yang
bisa saja diterima di situ. Ini ada hitung-hitungannya, ilustrasi perhitungan PNBP SDA Migas, ya kan, dalam rupiah ya. Ini asumsi bahwa Government of Indonesia atau GOI gitu ya, bukan GUL ini ya, bukan GUL 3121 itu mah GUL Piala Eropa kemarin ya. Ini Government of Indonesia asumsinya 75%, kemudian kontraktor kontrak kerjasama 25% asumsinya ya. Karena nanti base-nya based on kontrak ya. Walaupun kita menyebut 85 dan 15, tapi sebetulnya itu nanti base-nya based on kontrak itu. Tapi rata-rata kira-kira 85-15 lah. Ini dengan asumsi 75-25. Gross revenue-nya 150, royaltinya atau FTP-nya misalnya asumsi 20%, berarti 20% kali 150, 30. Cost recovery-nya asumsinya 45. Berarti kalau kita hitung 150 kurang ini jadi 120 dikurangi cost recovery 45, maka tinggal 75.000 gitu ya. 75.000 maka government akan dapat government share akan dapat 75% kali 75 berapa? Berarti 75%, 75.000 dikali 0,75. Jadi akan dapat 56, 56, 2, ya, 56, 250 ya? Iya, Pak. 56, 2, 50. Ya kan, 56, 2, 50. Equity to be split-nya 75, benernya 56, 2, 50. FTP-nya berapa? FTP-nya berapa dapatnya? FTP-nya tambah 30. 85 sekian. Sebentar. Hmm. 78 sekian. Ya, 3. Sebentar. Oh, ini perhitungannya sebelum pajak ya 7. Sebentar. Dia first range-nya 20% itu ya. Cost recovery-nya Oke, coba nanti intinya gini, kalau kita lihat berarti pemerintah itu akan dapat dari FTV, ya kan? FTP share-nya nanti pemerintah coba ETS-nya ini berarti dia 75 kali 75 berapa tadi? 56 sekian ya? Sepertinya itu ditambah dulu baru dikali 75, Pak. Iya. Enggak, ya ini jadi 0, ini kan gini, dia 75.000 dikali 0,75, dapatnya 56, betul, dapat 56, 250. Kemudian untuk first range-nya 30.000 ya kan, 30.000 kali 0,75 berapa? 22 ya, 22.500. Totalnya berarti 750, 8, betul ya, 78, 750 gitu ya. Jadi ini kan FTP-nya 20%, berarti 30. Share-nya berarti kan share-nya 75, berarti 75 itu yang ke pemerintah, kemudian yang 25% adalah ke kontraktor gitu ya. Jadi itu. Jadi dapat 78, 750. Ya, betul.
Kemudian kewajiban pemerintah ini pajak dan lain sebagainya diasumsikan 35. Kemudian maka otomatis ini dikurangi ini ya, sehingga ketemunya 43.750. Ya betul. Jadi gitu. Jadi ini kan FTP share dan ETS share itu ya, FTP share dan ETS share-nya. Oke. Bisa dipahami ya. Ini kalau dalam USD kira-kira seperti itu. Nah, ini migas lainnya, pengiriman minyak mentah teknis banget ya, walaupun nanti dari akuntansinya sebetulnya tidak perhitungan-perhitungan sampai teknis banget. Ini nggak apa-apa nih. Pengiriman minyak mentah misalnya ini ke Pertamina, ini berarti yang bagian pemerintah, kemudian ini yang DMO itu yang kewajiban dari kontraktor, sehingga totalnya ada 18 itu ya. Pengiriman minyak mentah ke non Pertamina, nah ini 77 sekian, sehingga totalnya menjadi 2575 gitu kan ya. Nah, kemudian pemerintah membayar DMO fee karena si kontraktor kontrak kerjasama mau menjual ke dalam negeri, maka dibayar fee-nya. Nah, maka pendapatan penjual minyak mentahnya sekitar ya ini yang DMO ini ya, karena fee-nya sekian berarti 500 dikurangin 240 ketemu 260. Maka pendapatan minyak mentah secara keseluruhan berarti pemerintah dapatnya ini dikali dengan dolarnya 14 gitu ya. Gitu ya. Pendapatan penjualan minyak mentah yang DMO ya. Nah, ini yang domestik ini. Jadi memang salah satu keuntungan dari PSC ini bahwa minyak mentah yang dihasilkan itu ada bagian pemerintah dan juga ada bagian dari kontraktor. Tapi kontraktor itu walaupun dia sudah dapat bagiannya, tetap dia harus atau wajib menjual ke dalam negeri gitu ya, wajib menjual ke dalam negeri. Ini pada prinsipnya sama ya. Nanti kalau kita bicara, kalau tadi dari sisi pendapatan, ini melihat dari sisi kewajiban dan beban. Nah ini pemerintah kan tadi wajib membayar ya, ada cost recovery, ada macam-macam gitu ya. Kalau wajib membayar tapi belum dibayar, maka akan dicatat utang kan, utang nanti masuk ke neraca ya kan. Utang. Nah, di laporan operasional ada namanya bebannya, beban pada utang kan gitu ya. Nah, kemudian nanti pada saat terjadi penyelesaian kewajiban berarti bayar, nah inilah terjadi pemindahan karena uangnya itu keluar ya. Keluar ke misalnya uangnya keluar dibayar kepada si penerima gitu kan ya, melalui rekening kas umum negara. Kemudian nanti kalau rekening kas umum negara, maka ini nanti di rekening kas umum negara kita juga wajib membayar yang namanya PBB migas. Jadi kewajiban-kewajiban ini sebetulnya ada PBB, ada juga kewajiban yang lain. Nah, yang PBB rekening migas ya. Nah, jadi untuk PPN dan lain sebagainya ini dibayar melalui rekening beneficiarinya. Ini juga prinsipnya sama ya. Nah, ini yang penting ininya aja dulu. Nah, ini yang penting jurnalnya. Bagaimana cara mencatat pendapatan gitu ya? Ya, pada prinsipnya sama sebetulnya, tidak ada bedanya gitu ya. Kalau kita mencatat pendapatan pada saat
kita sudah mengakui hak tapi belum diterima pendapatannya, maka kita akan catat piutang pada pendapatan, gitu ya. Misalnya pendapatan LO berasal dari lifting minyak dan non lifting minyak gas, artinya dari lifting dan juga dari DMO tadi, gitu ya. Pendapatan lifting migas berasal dari laporan pengiriman minyak, ya kan? Dan surat tagihan overlifting. Pendapatan non lifting berdasarkan surat tagihan SKK migas berupa denda, bonus produksi, dan transfer material itu. Jadi kalau K3S tadi ya, K3S itu harusnya ya kan, harusnya dia mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh SKK migas itu kan ya. Misalnya terkait dengan pengadaan gitu ya. Pengadaan misalnya SKK migas mengatakan bahwa 60% itu harus lokal gitu ya. Ternyata kok si K3S-nya misalnya lokalnya cuman 50% gitu ya, yang 50% dari non lokal, maka otomatis nih bisa dikenakan denda. Nah, denda-denda ini adalah merupakan pendapatan yang juga menjadi pendapatan migas juga. Secara umum dicatat piutang jangka pendek pada pendapatan migas gitu ya. Pendapatan migas atau LO atau pendapatan LO migas. Tuh. Jadi sebetulnya jurnalnya nggak beda dengan pengakuan piutang pada umumnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya ini, bagaimana kalau ada koreksi? Ya koreksi ya berarti dibalik gitu aja. Kalau koreksi, kalau dalam periode yang sama dibalik. Itu intinya kalau apa namanya, kalau ada koreksi maka tinggal membalik saja dengan asumsi di tahun anggaran yang bersangkutan. Kalau tahun anggaran yang lalu yang menjadi masalah kan kalau kita bicara pendapatan, nah ingat ya bahwa pada tanggal 31 Desember pendapatan itu sudah di apa? Di close atau Anda membuat yang namanya closing entries. Ayat jurnal penutup ditutup, ya kan? Ditutup. Sehingga tidak lagi dicatat ke pendapatan. Pendapatannya diganti berarti dengan koreksi. Itu aja. Itu aja. Pendapatannya diganti dengan koreksi. Prinsipnya begitu. Kalau di tahun yang bersangkutan apapun kalau dikoreksi dibalik. Ya. Kemudian kalau menyangkut pendapatan dan beban, nah maka pendapatan dan beban sudah di-close di tanggal 31 Desember. Closing entries gitu kan. Kenapa kok di-close? Karena begitu tahun berikutnya kita bicara harus pendapatan itu mulai dari nol lagi. Kayak orang Pertamina ya. Begitu ada pelanggan baru langsung mulai dari nol ya Pak kan itu. Nah, kenapa kok mulai dari nol lagi? Karena biar Anda bisa menghitung pendapatan di periode tersebut. Katakanlah di periode tahun 2020, maka pendapatannya tidak tercampur dengan pendapatan tahun sebelumnya. Karena kalau tercampur, maka Anda tidak bisa menilai kinerja di tahun 2020. Maka mulai dari nol lagi. Gitu ya. Baru nanti Anda bandingkan pendapatan 2019 dan pendapatan 2020-an itu ya. Jadi kalau tidak ada cut off terus menerus maka Anda nggak comparable-nya juga nggak bisa gitu ya. Makanya semua akun nominal pada tanggal 31 Desember dilakukan closing atau closing entries itu. Oke. Nah, kemudian koreksi piutang. Nah, ini koreksi piutang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan pengakuan kurang saji piutang baik pada tahun berjalan maupun ini. Ini prinsipnya sama ya. Jadi kalau koreksi piutang, kalau tadi overstated berarti terlalu besar, berarti otomatis dibalik. Kalau understated ya ditambahkan. Harusnya Anda akui misalnya piutang pada pendapatan, Anda akui 100 juta misalnya ya, 100 juta. Ternyata menurut perhitungan 150
5 juta, maka kurang 5 juta. Maka Anda akan koreksi. Oh sini, ini kalau ini under, sorry, ini yang tadi ya. Yang ini, yang under berarti yang, sorry, yang mana ya? Oh ini yang, oh ini tadi yang tadi ya. Ya ini dengan kalau understated kan berarti dari 100, tapi Anda ngakunya 100, padahal pendapatannya harusnya 105. Maka understated, maka tinggal tambahin aja 5 juta piutang pada pendapatan itu ya. Nah, itu aja. Kalau yang tadi kan ini yang overstated berarti ya dibalik itu aja. Kalau understated, nah berarti, nah ini. Jadi kalau Anda sudah akui 100 misalnya tadi awalnya, padahal piutang Anda adalah harusnya 105, ya tinggal tambahkan 5 juta, sudah selesai. Ini nggak ada masalah ya. Kalau di tahun yang sama, kalau di tahun yang sebelumnya, tahun yang lalu, artinya kejadiannya tahun lalu baru diketahui sekarang, ya berarti pendapatannya diganti dengan koreksi lain, itu kan? Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Eriko bisa? Bisa. Kevin? Dina? Halo Dina? Dinanya kemana nih? Ada nggak nih? Ini gimana In? Aman, Pak. Aman. Bisa ya? Made? Masih aman, Pak. Oke. Niken? Aman, Pak. Oke. Silvi? Aman, Pak. Andy? Aman, Pak. Dave? Aman, Pak. Oke. Dina udah kembali belum Dina? Oke. Ya sudah mungkin lanjut aja ya, Oke. Jurnal pengakuan pendapatan LRA. Kalau tadi LO, sekarang LRA. LRA tadi diakuinya pada saat penyetoran ya, pada saat masuk ke rekening kas umum negara. Karena kan kalau kita bicara LRA selalu cash basis ini ya. Jadi ini yang menjadi patokan bagi kita. Tapi kalau LO accrual basis. Pendapatan LRA berasal dari dua mekanisme, yaitu pembukuan dana dari rekening kas umum migas dan penyetoran langsung. Tadi ada direct dan indirect gitu ya. Ada direct dan indirect gitu ya. Jadi kalau yang indirect berarti melalui rekening migas, ya kan, rekening migas di Bank Indonesia gitu ya. Kalau yang direct berarti langsung ke rekening kas umum negara, ya kan. Itu nanti membayar melalui bank persepsi atau menggunakan modul penerimaan negara generasi kedua, ini MPN ya. Nah, kemudian jadi MPN ini sebetulnya sudah lama kita punya, tapi beberapa kali melalui perubahan. Ini adalah semacam aplikasi penerimaan negara gitu ya. Kemudian dokumen sumber pemindah bukuan, yaitu surat permintaan pemindah bukuan dari Direktorat Jenderal Anggaran ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dokumen sumber penyetoran langsung adalah bukti penyetoran negara yang dilengkapi dengan NTPN. Ya. Kira-kira menjurnalnya nanti kalau kita bicara pendapatan LRA, ya kan, itu jurnalnya mestinya begini: pendapatan LRA pada diterima dari entitas lain, pendapatan LRA pada diterima dari entitas lain, itu ya. Jadi gitu, jadi pendapatan LRA pada dari entitas lain, gitu ya. Ini pendapatan LRA ini. Jadi katakanlah kalau ini asumsi ini, yang pertama ini asumsi ada setoran, maka ada setoran misalnya 100 juta ya kita tulis saja.
diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA 100 juta. Nah, kalau di buku di buku akrual itu sebetulnya kan pendapatan tadi udah diakui sebelumnya ya, sudah diakui sebagai piutang, maka dicatat diterima dari entitas lain pada piutang jangka pendek migas. Seandainya sudah diakui di piutang. Kalau belum diakui, baru ada orang nyetor tanpa sebelumnya didahului dengan dengan piutang, ya diterima dari entitas lain pada pendapatan LO migas. Tergantung. Kalau sudah dicatat sebagai piutang, maka kreditnya piutang. Kalau belum, maka kreditnya pendapatan LO. Bagaimana jurnal pengakuan pendapatan? Buku besar akrual setoran via pemindah bukuan dari rekening migas ke RKUN. Nah, jadi kalau pemindah bukuan dari rekening migas ke RKUN katanya, maka tidak perlu dicatat, gitu ya, karena sudah sebetulnya sudah dicatat sebelumnya, gitu ya. Kemudian di buku besar ya pemindah bukuan dari ini dari rekening migas ke rekening KUN. Nah tadi ya itu karena memang ini pengakuannya adalah untuk LRA pada saat masuk ke dalam kas negara maka diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA gitu ya. Jadi ini. Kemudian beban. Nah, beban hulu migas di luar PBB. Nah, ini PBB tadi ya, PBB itu langsung dibayarnya lewat RKUN tadi ya, rekening kas umum negara. Jadi tapi yang lain-lainnya kan tidak gitu ya, lewat rekening beneficiary. Jadi pendapatan hulu migas di luar PB migas diakui bersama dengan pengakuan kewajiban hulu migas dengan dokumen sumber surat tagihan dari SKK. Tagihan PBB migas tidak diakui sebagai beban, melainkan sebagai pengurang pendapatan. Jadi PBB migas, nah PBB migas itu adalah PBB yang sebetulnya dibayar ke negara juga. Kalau PBB migas, minyak dan gas, itu dibayarnya ke GOI, Government of Indonesia. Ingat ya, PBB itu yang P2 itu sudah menjadi pendapatan daerah. Itu P2 itu perdesaan dan perkotaan. Tapi yang P3 itu pertambangan, perhutanan itu masih punya GOI, punya pemerintah pusat, Government of Indonesia. Jadi PBB P2 memang menjadi pendapatan daerah, menjadi pajak daerah gitu ya. Tapi kalau PBB pertambangan, nah ini masih masuk ke pemerintah pusat sehingga ini asumsinya ya pemerintah dapat migas, nah, tapi pemerintah bayar PBB juga kan, akhirnya PBB tidak dianggap sebagai beban, tapi sebagai pengurang pendapatan itu karena ya keluar kantong kiri masuk kantong kanan gitu kan ya, karena masuk ke RKUN juga gitu rekening kas umum negara. Beda dengan pajak air misalnya pajak air atau PCU penerangan jalan umum ini dibayarnya ke Pemda gitu ya. Tagihan PBB migas tidak diakui sebagai beban melainkan pengurang pendapatan migas yang dibagi secara proporsional antara minyak dan gas bumi berdasarkan kontribusi nilai lifting migas. Misalnya di sini ada beban pihak ketiga migas itu reimbursement PPN ya. Kemudian utang pihak ketiga migas. Nah, ini di buku akrualnya seandainya kita sudah timbul kewajiban, belum kita bayar maka kita catat beban pada utang. Begitu juga untuk misalnya DMOV yang dibayar oleh pemerintah ke K3S itu juga beban pada utang. Ini kalau belum dibayar kan itu ya. Nah, ini beban pada utang ya kan, misalnya ini beban pihak ketiga fee kegiatan usaha hulu migas, kalau kita bayar fee maka sama pada dasarnya. Pajak air, nah ini juga pajak air itu yang nanti akan dibayar ke pemerintah daerah
pajak penerangan atau PJU ya, penerangan jalan umum itu ya, ini juga akan dibayar ke pemerintah daerah. Intinya beban pada utang. Nah ini untuk beban-beban selain PBB ya. Untuk PBB ingat bahwa PBB itu adalah tidak dicatat sebagai beban, tapi pengurang pendapatan. Maka pendapatan pada utang, itu aja, pendapatan pada utang. Buku besar akrual PBB tahun yang untuk tahun anggaran yang lalu, seandainya ada koreksi ini ya, seandainya ini bayar PBB-nya tahun lalu tapi baru sekarang ya, maka yang dikoreksi ini berarti bukan pendapatan tapi koreksi lain-lain. Jadi misalnya di tahun 2020 sebetulnya ada kewajiban PBB gitu ya, tapi baru dibayarnya di tahun 2021. Maka sebetulnya mengurangi pendapatan di tahun 2020. Nah, karena mengurangi pendapatan tahun 2020 dan sudah di-close, maka di tahun 2001 mencatatnya adalah ke koreksi lain-lain. Oke, sama ini sebenarnya. Jurnal koreksi beban non-migas. Nah, ini untuk beban non-migas pada prinsipnya sama ya. Kalau kita bicara beban ini, misalnya beban overstated, artinya berarti overstated itu kelebihan. Berarti kalau kelebihan berarti harus dikurangi, berarti dibalik saja kan itu ya. Katakanlah misalnya kita bayar fee untuk DMO fee gitu ya, atau bayar reimbursement PPN atau reimbursement PDRD gitu ya, maka kita akan akan kita catat ya kan. Tadi kan nyatetnya kan beban pada utang. Berarti kalau gitu balik utang pada beban. Kalau yang tahun lalu ingat beban sudah di-close maka ke koreksi lain-lain. Itu aja. Ingat seperti itu. Jurnal koreksi beban non PBB understated. Kalau tadi over, ini under berarti kurang ya, tinggal tambahin. Misalnya ini ya beban pada utang DMO misalnya ya. DMO, VDMO. Kita catat 150. Ternyata harusnya kita bayar 155. Ya tinggal tambahin lagi beban pada atau ini beban pihak ketiga pada VDMO gitu ya, utang VDMO. Berapa jumlahnya? Berarti karena tadi sudah dicatat 150 padahal kewajibannya adalah 155 berarti kurang 5. Tinggal tambahin, selesai. Kalau tahun berjalan. Oh, ini ternyata VDMO untuk tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu ya sekali lagi bebannya diganti dengan koreksi lain-lain. Itu aja. Jurnal koreksi beban PBB migas overstated. Nah, ini pada prinsipnya sebentar, jurnal ini kalau tadi sebenarnya kan gini ya, kalau kita bicara migas itu kan ada ada yang berasal dari lifting, ada yang non lifting gitu ya. Nah, bebannya nanti sebetulnya ini kalau ini untuk yang sebetulnya tadi sudah saya jelaskan, atau kita nggak usah ini dulu dah, nggak usah bicara, langsung saja ke sini aja deh. Nah, kalau kita bicara PBB migas ya kan, PBB migas itu tadi, nah ini aja langsung aja lah. Nah, PBB migas itu nanti tidak dicatat ke beban. PBB migas itu mana yang tadi ya? PBB migas ini diakui sebagai pendapatan. Nah, ini kan sebagai pengurang pendapatan. Maka otomatis kalau overstated ataupun understated itu ya, pada prinsipnya sama saja gitu ya. Pada prinsipnya sama saja. Cuman bebannya diganti dengan pendapatan gitu aja. Jadi kalau kita bicara overstated kelebihan berarti tinggal dibalik. Kalau tadi kan pencatatannya kan pendapatan migas pada utang. Nah, kita jurnal misalnya 130. Ternyata harusnya cuma 125, berarti dibalik utang pada pendapatan PBB sebesar 5 itu. Berarti
menjadi totalnya menjadi 125 kan itu. Kalau tahun yang lalu, pendapatannya kembali diganti dengan koreksi lain-lain karena sudah di close. Ini juga sama sebetulnya ya. Kalau understated berarti tinggal tambahin lagi aja kan itu. Jurnal pendapatan yang ditangguhkan. Nah, pendapatan yang ditangguhkan itu berarti pendapatan yang belum menjadi hak gitu ya. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan saldo dana pada rekening minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi peruntukannya karena data pendukung belum diterima dari SKK Migas dan atau wajib bayar. Nah, jadi kita sudah terima duit, tapi kita belum tahu ini sebetulnya hitung-hitungannya untuk apa gitu ya. Jadi ini belum bisa kita akui. Kalau bahasa ininya ya unearned gitu kan. Unearned. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan saldo dana pada rekening minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi peruntukannya karena data pendukung belum diterima dari SKK Migas gitu ya. Dan atau wajib bayar. Jadi memang kemarin kan kita bilang bahwa ini ada pemerintah, ini ada kontraktor, government, ada kontraktor, ini ada SKK Migas. Ini sebagai manajemen. Ini penghubung kita ke ini. Nah, bisa jadi memang nanti data pendukungnya kita terima dari SKK, bisa juga kita terima langsung dari kontraktor. Kalau ini sudah bayar, sudah masuk ke GOI, tetapi kita belum dapat data dukung, asumsinya belum dicatat sebagai pendapatan, berarti ditangguhkan sebagai unearned, gitu ya, sampai ketahuan itu uang itu milik pemerintah. Pendapatan yang ditangguhkan akan ditransfer ke rekening kas umum pada awal tahun berikutnya apabila telah berhasil diidentifikasi jenis penerimaannya. Nah, gitu. Jadi begitu sudah tahu, oh ya ini ternyata 10 juta ini sudah menjadi hak pemerintah, baru nanti ditransfer gitu ya. Tapi kalau belum menjadi hak pemerintah ya akan kita catat sebagai pendapatan yang belum ditangguhkan. Jadi kita sudah punya rekening migas nih ya, rekening migas yang ada di BI, sudah ada orang store ke sini misalnya 100 juta, tapi kita belum tahu, maka kita akan catat diterima dari entitas lain pada pendapatan yang ditangguhkan sebesar 100 juta. Nanti kalau sudah menjadi hak kita, sudah oh ini ada laporan, ternyata ini adalah setoran dari PT ABC untuk ini, maka tinggal dibalik saja berarti pendapatan yang ditangguhkan pada pendapatan, itu jurnalnya, gitu kan. Pendapatan diterima di muka antara lain dapat berupa kelebihan pembayaran PNBP oleh wajib bayar dan pembayaran ke rekening kas umum yang belum dapat diidentifikasi. Ya. Nah, ini pendapatan diterima di muka antara lain berupa kelebihan pembayaran PNBP oleh wajib bayar dan pembayaran ke rekening migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukan tetapi sudah dipindah bukukan ke rekening kas umum negara. Nah, jadi tadi ya kan ini ada wajib bayar atau SKK migasnya, kemudian ini ada rekening migas yang ada di BI gitu kan ya. Nah, kemudian di ini ada rekening KUN. Nah, rekening kas umum negara. Kalau ternyata sudah ada wajib bayar masuk sini dan kemudian dibayar lagi ke sini ke KUN, maka di KUN itu dianggap sebagai pendapatan diterima di muka. Ya. Kalau tadi pendapatan yang ditangguhkan itu posisinya masih di sini di rekening migas. Kalau ini, ini ya rekening yang belum diidentifikasi peruntukan. Antara dapat berupa kelebihan yang sudah dipindah bukukan ke rekening KUN. Nah, maka diakui sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, di LRA pengakuan itu kan pemindah bukuan ke KUN ya, pemindah bukuan ke KUN karena cash basis itu. Nah, ini di LRA-nya sudah diakui. Berarti pada saat terima duit sudah diakui, tetapi kita belum tahu ini duitnya belum teridentifikasi, maka kita catat sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, di buku besar kasnya ini sebetulnya di buku besar kasnya sudah dicatat pada saat masuk ke rekening kas umum negara, maka tidak ada lagi penyesuaian, gitu ya.
Yang ada penyesuaian di sini. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tunggu sebentar ya. Saya ada telepon, saya angkat dulu. Nah, jadi kalau tadi kita bicara ini pendapatan diterima di muka, sekarang kita lanjut ke jurnal atas kesalahan penyetoran ke rekening migas. Kewajiban lain yang timbul dalam pengelolaan rekening migas adalah apabila terdapat dana yang salah setor ke rekening migas atau semestinya tidak disetor ke rekening migas. Jadi ada orang yang atau ada K3S yang salah store gitu misalnya, harusnya tidak ke rekening migas tapi di store ke rekening migas. Contoh, dana tersebut adalah PPh migas, PPh atas pengalihan partisipasi interest itu misalnya. Jadi kalau PPh migas mestinya tidak di store ke rekening migas karena PPh harus dibayar ke rekening kas negara gitu ya, mestinya seperti itu. Nah, kalau ada berarti nanti harus kita kembalikan sebetulnya kan, harus kita kembalikan. Jadi ini ada orang salah masuk berarti harus kita kembalikan. Kalau ada kewajiban mengembalikan, ada kewajiban berarti ada utang ya, ada utang jangka pendek. Makanya kita akan catat utang jangka pendek yang diterima dari entitas lain. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Karena ini bukan pendapatan, maka otomatis di buku kasnya juga tidak dicatat ya, walaupun ada duit masuk gitu ya. Jurnal penyelesaian kewajiban migas. Nah, kalau penyelesaian kewajiban otomatis utangnya debit, kreditnya mestinya kas ya, tapi karena kita bicaranya adalah ini apa namanya? Bicaranya unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau wakpanya, maka bukan bunnya ya, ini bukan bunnya langsung, maka kita jurnalnya selalu ditagihkan ke entitas lain gitu ya. Jadi kalau ada setoran atau ada penerimaan yang terkait dengan kas umum negara, maka kita mencatatnya adalah ditagihkan kepada entitas lain. Jadi utangnya debit, kreditnya otomatis ditagihkan ke entitas lain. Buku besar akrual untuk non PBB pada prinsipnya ya hampir sama ya, pada prinsipnya hampir sama. Utang pihak ketiga, misalnya ini fee DMO gitu ya, maka otomatis utang pihak ketiga migas DMO pada ditagihkan ke entitas lain. Tidak ada ayat jurnal di buku besar kas pada Saker PNBP migas ya kan. Transaksi di buku besar akan dibukukan oleh BUN. Nah itu ya, jadi uangnya kalau kita bicara nanti kasnya itu yang mencatat adalah BUN. Karena ini di sakernya, di wakpanya, maka kita nyatetnya ini saja. Jurnal transaksi untuk over atau under lifting KKS. Nah, jadi setiap K3S, setiap K3S itu sama SKK migas, sebetulnya sama SKK migas itu sudah dihitung nih kira-kira targetnya berapa lifting yang harus dilakukan misalnya di tahun 2020 gitu ya, misalnya PT ABC gitu ya, liftingnya misalnya 2000 barel gitu misalnya gitu ya. Nah ini sudah ditargetkan, kalau nanti kelebihan atau under maka nanti ada perhitungannya sendiri gitu ya, ada perhitungannya sendiri, ada PMK-nya yang mengatur mengenai DMO dan over atau under lifting gitu ya. Over lifting kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak. Ya, jadi kalau liftingnya ditargetkan 2000, dia ngambil 2100 berarti over lifting gitu ya. Oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerjasama pada periode tertentu. Sementara under lifting berarti kekurangan pengambilan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan haknya di K3S gitu ya. Misalnya di sini diterima tagihan over atau under lifting, over dan under lifting K3S tahun berjalan. Nah,
Ini contohnya misalnya K3S A gitu ya. Minyak harusnya 70, oh sorry. Ini ya. Ini terjadi over, ini sudah anu ya. Sorry, ini ada minyak dan gas. Ini berarti minyak terjadi over, gasnya underlifting, sehingga secara umum ada over 30. KKSB juga sama gitu ya. Berarti ini sudah dihitung dari haknya dan sudah yang realisasinya gitu ya. Ini ada overlifting 45, ini nah itu. Intinya ini ada over atau underlifting gitu ya. Nah, maka kalau ada overlifting, maka otomatis kita punya beban yang harus dibayar ke si K3S ini. Katakanlah yang overlifting berarti K3SA nih. Nah, makanya otomatis kita punya beban yang harus dibayar gitu ya, yang ke sana. Maka ada yang ini, yang overlifting, ada piutang jangka pendek, berarti kita punya ya. Untuk yang ini ada piutang jangka pendek, berarti si K3S kalau over kan berarti dia harus ngasih lagi ke pemerintah gitu ya, intinya seperti itu. Jadi ada piutang K3S, kemudian untuk yang gas ini underlifting, maka dia akan membayar juga beban pihak ketiga ini ya. Nah, kemudian ada pendapatan minyaknya otomatis berkurang sebesar sebentar. Piutang pada pendapatan, beban pada utang. Nah, itu mestinya gini nih. Nah, kalau kita bicara kan kalau satu-satu nih ya. Yang ini piutang pada pendapatan yang beban pada utang gitu ya. Tapi karena dijadiin satu, maka otomatis ini menjadi netnya adalah ada piutang 30 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena masih ini totalnya masih ada underlifting, maka pemerintah masih punya punya tagihan kepada kepada K3S-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau ada yang overlifting berarti kita punya piutang gitu kan. Kalau underlifting berarti kita menerima duit kebanyakan, berarti ada beban yang harus dibayar. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini dengan asumsi ada over atau underlifting ya. Ini dalam rupiah ini ya, sudah dalam rupiah hitungannya. Untuk K3SB, berarti K3SB ini masih tetap secara umum terjadi over ya. Overlifting berarti piutang. Nah, sekarang kita lihat yang C ada nggak? Nah, yang C berarti ini utangan itu ya, utang. Karena utangnya lebih besar dari kira-kira seperti itu. Ada over atau underlifting, maka kalau over berarti kita masih punya tagihan lagi, maka nyebut piutang. Kalau underlifting kita punya utang, berarti kita harus membayar karena dia ditargetkan 1.000 misalnya, dia hanya produksi 900. Nah, otomatis kita harus mengembalikan ya. Jadi ada utang kita. Itu kira-kira. Ini K3SD juga sama gitu ya. K3SD, kalau K3SD kebetulan ini semuanya under semua ya, under lifting semua. Jadi ada utang pada beban itu. Jadi tadi kalau under catatnya adalah beban pada utang, kalau over berarti ada piutang pada pendapatan. Nah, kalau tadi karena ini in total jadi ini, maka ini dua jurnal digabung jadi satu tadi. Kira-kira seperti itulah. Kalau ini piutang pada pendapatan itu ya. Kalau ada over, kalau under beban pada utang, itu aja. Nah,
Nanti tinggal mau digabung jadi satu atau apa monggo terserah. Diterima tagihan final offer atau under overlifting atau underlifting ya tahun sebelumnya. Nah, ini tahun sebelumnya, kalau tadi tahun berjalan. Nah, ini kalau ini tahun sebelumnya. Nah, maka sebetulnya kalau tahun sebelumnya tinggal mainkan aja di pendapatan dan di bebannya, itu aja. Pendapatan harus diganti koreksi lain-lain, begitu juga beban harus diganti dengan koreksi lain-lain. Intinya seperti itu aja. Pokoknya kalau kita sudah megang ini jurnal ininya, begitu bicara tahun lalu, maka pendapatan dan beban diganti ke koreksi lain-lain. Ini juga udah, ini sama ya. Oh ini cuman tadi anu aja banyak aja ini kasusnya lumayan ini jadi, tapi pada prinsipnya samalah. Nah ini kalau terjadi selisih kurs, kalau terjadi selisih kurs maka kita harus mencatat, karena catatan kita harus dalam bentuk rupiah, gitu ya. Sementara minyak itu mainnya di falas, di valuta asing, harus ada konversi. Maka kalau konversi bisa saja terjadi keuntungan atau kerugian itu ya. Nah, transaksi selisih kurs yang diatur di PMK 2 hanya selisih kurs yang belum terrealisasi. Selisih kurs ini dapat berupa keuntungan ataupun kerugian yang timbul, ya kan? Karena penyesuaian nilai utang atau piutang migas pada akhir tahun, penyesuaian nilai utang atau piutang migas sesaat sebelum penyelesaian piutang, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini kalau terjadi kerugian, nah misalnya ya, jadi kursnya ini yang mengakibatkan utang kita menjadi lebih banyak, ya kan? Nah, jadi awalnya mungkin 14 ternyata jadi 15 sehingga utang kita menjadi lebih banyak, gitu ya. Begitu kita harus membayar VDMO yang sama-sama $1 itu ya. Dulu hitungannya sudah kita catat Rp14, ternyata $1 naik menjadi 15. Berarti ada kerugian itu ya. Maka utang di kredit ditambahkan utang kita menjadi 15, dari 14 tambah 1 lagi menjadi 15, dan ada kerugian selisih kurs sebesar 1.000 kan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini berupa piutang, nah, kalau berupa piutang dengan dolarnya naik 14-15, piutang kita itu yang tadinya 14 jadi 15, maka piutang kita naik, ya kan, jadi 15 di sini. Tadinya sudah kita catat 14, naik menjadi 15. Maka kita catat 1.000 pada keuntungan 1.000 kira-kira ya. Sehingga piutang kita menjadi 14.000. Ini kalau kan memang ya kita jadi rugi, tapi kalau piutang atau tidak punya piutang otomatis jadi untung. Intinya sama sih sebenarnya selisih kurs itu tadi ya. Oke, tidak ada ya jurnal untuk buku besar ya, karena nggak ada duit yang masuk ya, tidak ada. Reklasifikasi akun biasanya ini untuk reklasifikasi ya. Reklasifikasi akun biasanya dilakukan pada akhir tahun untuk memfinalkan perhitungan hak dan kewajiban negara sektor hulu migas. Reklasifikasi akun dilakukan karena pelaksanaan azas neto. Reklasifikasi akun juga disebabkan oleh dualisme mekanisme penyetoran migas. Tagihan DMO yang masuk dalam laporan AO2 dan tagihan denda yang masuk dalam tagihan gas. Reklasifikasi akun dalam transaksi hulu migas biasanya terjadi antara pendapatan minyak bumi ke gas bumi, pendapatan minyak bumi ke minyak mentah DMO, dan pendapatan. Intinya gini, reklas itu kan karena kemarin dicatat dengan klasifikasi A, ternyata ini harusnya bukan pendapatan minyak bumi, ini harusnya pendapatan gas bumi, maka direklas dari pendapatan minyak bumi ke gas bumi, atau sebaliknya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini harusnya pendapatan denda, tapi kemarin kita nyatetnya pendapatan gas bumi gitu misalnya. Nah, ini contohnya. Nah, harusnya kemarin pendapatan
denda, tapi kita sudah keburu nyatet pendapatan gas bumi. Maka begitu direklas tinggal dibalik, pendapatan gas buminya dikurangi, munculkan pendapatan denda. Itu aja. Oke. Ini juga sama. Oke. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, sebetulnya sih jurnal ini prinsipnya sama, hanya istilah-istilahnya saja mungkin yang agak beda. Yang sedikit beda adalah terkait dengan PBB ya. PBB, kalau penerimaan PBB tadi juga disebutkan bahwa penerimaan PBB itu nanti bukan penerimaan, pembayaran PBB pertambangan yang sebetulnya otomatis nanti jadi penerimaan pemerintah. Tapi kan kalau kita bicara dari sektor migas, bahwa pemerintah itu tidak hanya merecovery cost produksi, tapi juga pajak-pajak itu dibayar oleh pemerintah, pajak daerahnya maupun pajak PBB-nya. Nah, pajak PBB yang dibayar oleh pemerintah itu nanti dia akan mengurangi pendapatan minyak dan gas itu ya, bukan sebagai beban itu. Karena asumsinya ya pendapatan minyak dan gas itu total yang diterima dikurangi dengan sebetulnya PBB juga akan mengurangi sebetulnya kayak reklasi sebetulnya ya. Jadi kita catat sebagai pendapatan minyak dan gas, tapi harusnya nanti dia sebagai pendapatan PBB. Makanya begitu ada PBB, pendapatannya justru di debit itu, mengurangi pendapatan itu. Oke, mungkin itu kira-kira. Ada pertanyaan nggak nih? Aulia ada mau tanya, Aulia? Belum, Pak. Oke. Dina? Belum ada, Pak. Oh. Tadi kemana kamu, Din? Saya panggil-panggil nggak nongol, Din. Maaf, Pak. Tadi saya ke toilet. Oh, ya. Oke ya. Mega gimana, Mega? Belum, Pak. Gamara? Sejauh ini belum, Pak. Oke, belum. Oke. Kalau belum, kita coba ke materi satu lagi. Tapi sebetulnya materi satu itu hibah ini walaupun materinya baru, tapi secara umum akuntansinya sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Saya akan menjelaskan terkait dengan hibah nih. Hibah. Oke, udah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Oke, mungkin sebelum saya jelaskan, saya ingin tanya dulu deh. Lutfi, apa yang dimaksud dengan hibah, Lutfi? Hibah itu apa sih gitu? Hibah itu transfer aset dari suatu entitas ke entitas lain gitu, Pak. Transfer aset dari entitas lain kan? Transfer. Jadi kalau misalnya transfer dari katakanlah dari STAN ditransfer ke Pusdiklat KNPK itu hibah. Nah, gimana tuh? Ya. Mungkin tergantung pemberiannya sukarela atau enggak gitu, Pak. Sama juga entitasnya masih satu entitas atau enggak. Oke, ya. Secara umum kalau kita bicara hibah, ini adalah pendapatan. Hibah itu pendapatan ya. Jadi bisa pendapatan itu kalau kita terima atau bisa belanja. Nah, kenapa kok disebut pendapatan? Karena tidak perlu dibayar kembali. Nah, kalau belanja tidak perlu diterima, tidak akan diterima kembali kan itu ya. Jadi pendapatan hibah adalah penerimaan pemerintah dalam bentuk devisa ya, atau dalam bentuk uang ya, uang valuta asing dan lain sebagainya. Devisa yang dirupiahkan atau rupiah, atau sebetulnya ini secara umum adalah penerimaan dalam bentuk uang ya, uang tunai ya, atau barang dan jasa gitu ya. Jadi bisa berupa barang
jasa, uang, atau juga surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi hibah, kita dapat hibah dari misalnya dari IMF itu misalnya gitu ya, atau kita dapat hibah dari pemerintah Jerman, atau kita dapat hibah dari yayasan ABC gitu ya, misalnya kayak dulu Habibie itu, Habibie kan punya sekolah dulu ya, namanya apa, Insan Cendekia atau apa namanya itu kan ya. Nah itu awalnya kan yayasannya Habibie, terus sekolah-sekolah itu diserahkan ke pemerintah kan kayak gitu ya. Insan Cendekia ya, apa ya, sekolah itu ya kalau nggak salah itu. Yang sekarang sudah bermunculan banyak ya di beberapa daerah itu ya. Nah itu seperti itu. Atau misalnya yayasan tertentu atau orang tertentu gitu ya, Anda misalnya, waduh saya punya tanah nih lebar gitu kan, kemudian pemerintah membutuhkan, ya sudahlah saya kasih aja daripada pemerintah beli, toh tanah saya masih banyak kan itu ya. Itu adalah hibah. Jadi bisa dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Intinya adalah bahwa ini adalah penerimaan ya, penerimaan negara yang dibayar kembali. Nah, secara umum tadi hibah itu bisa berbentuk uang. Nah, tadi bisa devisa atau devisa yang dirupiahkan atau rupiah gitu ya. Atau barang dan jasa, itu barang dan jasa, dan juga bisa surat berharga gitu ya. Jadi uang, barang, jasa, dan atau surat berharga. Itu kalau dilihat dari bentuknya. Kalau dilihat dari cara pencairannya, gitu kan ya, maka hibah itu katanya hibah yang pencairannya melalui bun atau melalui kuasa bun, Nah, atau hibah yang pencairannya tidak melalui bun, nah, diterima langsung oleh KL. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara di Kementerian Keuangan kan, bunnya itu siapa? Bun atau di pemerintah pusat, bunnya adalah Menteri Keuangan. Tetapi nanti kita punya kuasa bunnya itu adalah DJPB sebetulnya kan itu ya. Oke, sorry. Oh ya betul, kuasa bunnya adalah DJPB. Nah, tetapi nanti penerima hibahnya itu bisa saja KL ini. Nah, KL Kementerian atau Lembaga. Nah, ini saker yang terima. Bisa aja stan terima, bisa aja kan ya gitu. Jadi hibah ada yang langsung diterima sebetulnya bun melalui kuasa bun itu kan ya, atau diterima oleh KL langsung. Jadi tidak melalui bun gitu ya. Kalau kuasa bun ya pada dasarnya bun itu ya. Itu hibah. Nah, kalau kita bicara pendapatan hibah tadi ya, nah, hibah itu sendiri bisa saja bisa pendapatan hibah, bisa belanja. Kalau belanja berarti kita ngasih duit kepada pihak lain, kepada orang lain. Jadi bisa pendapatan hibah, bisa belanja hibah. Nah, ada juga nih, nah, nanti KL bisa saja dapat duit, kemudian duitnya untuk belanja, maka ini namanya belanja yang bersumber dari hibah, gitu ya. Jadi kira-kira kalau transaksi hibah bisa seperti itu ya. Ada pendapatan hibah, ada belanja hibah, ada belanja yang bersumber dari hibah. Nah, ini tadi siapa? Kuasa bunnya atau unit akuntansi bunnya itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB ya, di Direktorat APK gitu ya. Kemudian untuk ininya unit akuntansi pembantu bunnya, unit akuntansi pembantu bunnya ada di DJPPR. Kalau KPA-nya ya ini bisa DJPPR, bisa DJPK, unit akuntansi kuasa pengguna anggarannya, ya kan. Pendapatan hibah, belanja hibah, beban hibah, selisih kurs hibah. Nah ini kira-kira transaksi yang bisa terjadi itu kalau di DJPR itu bisa pendapatan hibah, belanja hibah, beban hibah, selisih kurs hibah gitu ya.
yang melalui kuasa bun itu ya. Kemudian di sini untuk wakfa bun itu ada belanja hibah dan beban hibah kepada daerah, termasuk penerusan hibah kepada daerah. Ini kalau di PPK itu kan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi kalau yang terkait dengan daerah-daerah, hibah ke daerah atau penerusan hibah, jadi hibahnya lewat pemerintah pusat, kemudian nanti mau dikasih Pemda, itu namanya penerusan hibah. Maka yang ngelola adalah DJPK, Direktorat Jenderal. Nah, sistem akuntansinya Sikubah ya, sistem akuntansi keuangan untuk hibah itu namanya Sikubah. Nanti laporan keuangan yang dihasilkan ada LRA, ada LO, ada LPE, ada neraca, ada catatan atas laporan keuangan. Itu ya. Dua laporan yang tidak muncul yaitu LPSAL dan laporan arus kas, tidak wajib membuat, silakan gitu ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi transaksi hibah itu bisa saja ya kan melalui unit akuntansi kuasa pengguna anggaran BUN. Nah, yang ini hibah yang ditunjuk oleh BUN, berarti di sini tadi ya ada DJPPR gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini nanti transaksinya bisa ada pendapatan hibah, ada belanja hibah gitu ya. Nah, kemudian pendapatan hibah itu nanti otomatis bisa masuk di LRA dan LO pelaporannya gitu kan ya. Belanja hibah menjadi belanja dan beban gitu kan ya. Dan juga ada yang melalui investasi ini ya. Jadi unit akuntansi investasi pemerintah. Jadi investasi ini kalau hibah itu dalam bentuk surat berharga. Karena surat berharga otomatis larinya akan dicatat sebagai investasi. Nah, pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah gitu ya. Nah, ini kalau surat berharga maka bisa terlibat juga di wakfa BUN yang ngurusin investasi. Nah, tetapi ada yang tidak melalui BUN. Nah, ada yang tidak melalui BUN, langsung hibah itu ke KL gitu ya. Jadi misalnya stan, ada ujuk-ujuk ada pengusaha kaya di Bintaro gitu, ya sudah nih, saya punya gedung nggak dipakai, kalau stan mau bikin asrama pakai aja untuk asrama, dihibahkan ke stan. Nah, itu maka dia langsung ke KL. Nah, itu ya. Maka bisa jadi seperti itu, gitu kan ya. Jadi KL itu bisa belanja dan beban yang bersumber dari hibah. Ini asumsinya berarti kalau hibahnya itu adalah kas, saldo kas atau aset non kas. Ini kalau hibahnya dalam bentuk barang. Aset yang berasal dari hibah dalam bentuk barang itu juga sama gitu ya. Ini juga dalam bentuk barang. Aset yang berasal dari hibah dalam bentuk barang. Kemudian beban jasa. Beban jasa kalau hibahnya dalam bentuk jasa. Contohnya seperti apa sih hibah jasa? Mungkin Aditya bisa memberikan contoh hibah jasa. Masih mute Adit. Mungkin hibah jasa itu pemberian jasa itu Pak. Apa ada suatu ini ada JICA, ada AusAid itu sering itu memberikan hibah dalam bentuk jasa. Nah, apa nih? Nah, misalnya jasa pendidikan, itu kan, ngasih beasiswa, itu adalah hibah. Walaupun sebagian ada hibah, ada utang gitu ya, tapi banyak juga hibah-hibah. Jadi JICA bilang ya sudah nih, saya kasih pemerintah Indonesia hibah, tapi untuk hibah jasa dalam bentuk jasa pendidikan. Dengan syarat misalnya, misalnya ini yang boleh sekolah adalah ASN gitu ya, umurnya sekian sampai sekian gitu ya. Kemudian ngurusin misalnya karena JICA misalnya pinginnya adalah teknologinya canggih, berarti yang bergerak di bidang teknologi. Kemudian JICA bilang begini lagi, ya sudah biar ini nanti sekolahnya di Jepang ya, nah, harus sekolah di Jepang, nah gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi dia memberikan jasa
hibah ya sebetulnya. Hibahnya diberikan kepada pemerintah Indonesia, yang menikmati pemerintah Indonesia, tapi uangnya sebetulnya nggak keluar dari Jepang sama sekali itu. Karena nanti mereka sekolahnya di Jepang, beasiswa dibayarin di sana gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Itu contohnya jasa atau jasa konsultan. Mereka ngasih misalnya Kementerian Keuangan mau melakukan reorganisasi, butuh konsultan. Nah, bisa saja ada hibah jasa konsultan. Tapi dia bilang, oke, saya mau membantu, saya akan kasih hibah. Gitu. Biasanya hibah itu, kalau teman-teman ngasih hibah atau dari pemerintah itu ngasih hibah, terus bilang, oke, saya kasih hibah, tapi konsultannya dari saya ya. Jadi konsultannya konsultan orang-orang saya gitu ya. Izin, Gitu. Pak. Ya, Mengingatkan untuk menutup portal. oke, ya, terima kasih. Aduh. Untung diingatkan ya, lupa. Ya, makasih. Ya. Bentar ya. Oke, udah mau selesai ya waktunya ya. Oke ya, tinggal 8 menit lagi. Nah ini kira-kira, nah kemudian untuk pendapatan ya, akun standar ini ada 431133 pendapatan hibah dalam negeri langsung dalam bentuk uang. Nah ini ya, nah ini ada secara umum ya, ada pendapatan hibah dalam bentuk barang, pendapatan hibah dalam bentuk jasa. Ini pokoknya semuanya itu ada pendapatan hibah itu transaksinya adalah 4341 sekian. Itu hibahnya bisa macam-macam bentuknya ya. Tapi kira-kira inilah memakai bagian akunnya seperti itu. Nih, pendapatan hibah LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara. Nah, oke. Hibah itu ada dalam bentuk barang dan ada dalam bentuk jasa. Tapi kalau kita bicara ada bentuk barang, jasa, dan juga ada dalam bentuk uang tunai gitu ya. Kalau kita bicara pendapatan dalam bentuk atau pendapatan LRA, maka bentuknya adalah uang tunai gitu ya. Nah, bentuknya adalah uang tunai. Ya, jadi kalau pendapatan hibah LRA itu bentuknya adalah uang tunai ya kan. Nah, bentuknya uang tunai. Maka nanti katanya pendapatan hibah LRA adalah semua penerimaan RKU yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan bla 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 yang diterima dari pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, di sini ada halo-halo hanya dicatat oleh BUN, KL tidak mencatat. Jadi kalau nanti dalam bentuk kas, KL tidak mencatat. Nah, itu ya. Pendapatan hibah LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari penerima, baik uang, barang, atau jasa, gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau dalam bentuk uang, barang, atau jasa, nah ini seperti ini. Nah ini KL mencatat juga ya, KL mencatat di LO, gitu ya. KL mencatat di LO. Tapi kalau dalam bentuk kas, uang tunai, maka KL tidak perlu mencatat di LRA. Nah, kalau pertanyaan saya, kalau dalam bentuk barang dan jasa, bukan dalam bentuk uang tunai, apakah di buku besar kas juga dicatat? Nah, apakah di buku besar kas juga dicatat? Maka jawabannya tidak, gitu ya. Di buku besar kas tidak mencatat karena tidak ada kas. Sehingga secara umum, ya kan, secara umum hibah itu tidak dicatat di buku besar kas oleh KL kan itu. Nah, yang mencatat hanya BUN gitu ya. Itu aja. Jadi secara umum seperti itu. Ini pengakuan pendapatan hibah adalah dalam bentuk uang. Maka saat kas diterima itu bla bla bla. Pendapatan hibah LO, kalau LO berarti pada saat menjadi hak pendapatan hibah dalam bentuk barang dan jasa saat dilakukan pengesahan oleh kuasa BUN. Pengembalian pendapatan hibah pada periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Kalau yang lalu berarti di ekuitas. Saya kira nih ya. Ini lanjut mungkin tidak apa-apa deh. Jurnalnya kemarin sebetulnya sudah kita ini ya. Ini kalau jurnal anggaran nggak ada bedanya. Nah, kemudian revisi anggaran juga sama. Transaksi hibah uang ini mungkin sedikit ya. Nah, ini juga jurnal penerimaan kasnya ini buku besar kas di Satker
tidak ada jurnal. Nah tadi ya, buku besar kas di Saker tidak ada jurnal. Jadi jurnalnya hanya di akrual gitu ya. Jurnalnya di akrual, di Saker itu jurnalnya adalah kas lainnya di KL pada pendapatan hibah yang belum disahkan. Kemudian nanti kalau sudah disahkan, pendapatan hibah yang belum disahkan di debit kreditnya adalah pengesahan hibah. Nah ini pengesahan hibah, maka otomatis jurnalnya seperti ini. Ini sebetulnya kemarin sudah waktu di awal-awal sudah dipelajari ini saya kira ya. Kalau dalam bentuk barang berarti Saker akan mencatat persediaan yang belum diregister, pendapatan hibah. Kemudian nanti barangnya akan dicatat di SIMAK berarti persediaan pada persediaan yang belum diregister gitu ya. Kemudian pada saat pengesahan berarti pendapatan hibah yang belum disahkan pada pengesahan hibah gitu ya. Kalau dalam bentuk jasa ya kita tidak catat ya, tidak catat dulu ini karena nanti larinya sebetulnya ke beban ya, jadi tidak menghasilkan aset itu ya. Ini ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah ini hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa ini ya. Nah ini jurnal atas pengesahan penerimaan hibah. Oh ini lanjutannya tadi sudah saya ceritakan sebenarnya di sini ya. Ini lanjutannya ini jadi tinggal dibalik saja sudah. Melalui kuasa bun. Nah ini sedikit yang agak berbeda ya kemarin. Jadi kalau hibah dalam bentuk uang yang pencairannya melalui kuasa bun. Jadi kalau dalam bentuk uang maka katanya jurnal penerimaan kas dari hibah yang pencairannya melalui kuasa bun. Kalau kemarin ini belum sempat dibahas karena kemarin fokus kita di Saker. Ini adalah kalau di bun ya. Kalau di bunnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Wakwa Bun pengelola hibahnya tidak ada jurnal. Kemudian di ini melalui rekening kas umum negara atau Reksus ya. Di buku besar akrualnya kita catat akun transisto pada pendapatan hibah yang ditangguhkan karena nunggu nanti adanya pengesahan. Nah, kemudian jurnal pencatatan pendapatan hibah yang pencairannya melalui kuasa bun. Nah, ini dalam bentuk uang ya. Ini jurnal buku besar kasnya di Wakwa bunnya diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah ya kan. Ini sama seperti biasa. Jadi kemudian di ini pendapatan yang ditangguhkan dan ini masih ada beberapa jurnal ya, sedikit sih, tinggal beberapa ini nanti minta tolong dipelajari dulu lah. Ini sebetulnya prinsipnya sama lah, nggak ada bedanya ya. Saya pelajari dulu, berhubung waktunya sudah habis, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Nanti akan saya coba buatkan soal untuk kita kerjakan ya. Akan saya kasih tugaskan untuk pendapatan hibah dan juga SKK migas ya. Mudah-mudahan dengan adanya soal bisa lebih implementatifnya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ini sebentar ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.